Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa anak-anak Bapak. Semoga Allah memberkati kita. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak Bapak silakan dibuka buku IPS-nya. Halaman 69. Buku tebalnya ya. Perhatikan buku kamu halaman 33. Dah. Silakan dibuka tentang ASEAN. Latar belakang terbentuknya ASEAN. Perhatikan. Salah. Silakan. Perhatikan baik-baik buku kamu, LKS kamu halaman 33, buku kamu halaman 67, 68, 69, kita cepat saja. Jadi Bapak minta tolong dibacai bukunya, karena sebentar lagi kita akan melakukan ta'ahud. Silakan Bapaknya sekadar menjelaskan tentang ASEAN. Latar belakangnya berdirinya ASEAN antara lain sebagai berikut latarnya. 1. Persamaan letak wilayah. Wilayah kita persamaan letak wilayah. Yaitu wilayahnya di mana? Asia Tenggara. Jadi persamaan letak wilayah yaitu di Asia Tenggara. Makanya kita ini persamaan letaknya di Asia Tenggara. Ini asalnya dulu. 2. Persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah. Hanya satu bangsa yang tidak dijajah adalah bangsa Thailand. Itu tidak pernah dijajah oleh bangsa asing atau bangsa Eropa, tidak pernah menjajah negaranya. Itu adalah Thailand. 3. Adanya perselisihan di berbagai negara di wilayah Asia Tenggara. Jika kita sengketa, ada perselisihan yang dapat mengancam persatuan seperti perselisihan yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 65 sampai 66. Makanya di sana pernah kita perang dengan Malaysia pada tahun 65 setelah G30 SPKE. Pernah terjadi peperangan antara Malaysia. Berkembangnya paham komunis yang ditakuti oleh negara-negara Asia Tenggara itu asal muasal berdirinya, ya. Jadi pertama wilayahnya terletak di Asia. Nah itu hal yang melatar belakangan berdirinya ASEAN adalah adanya perbedaan kondisi atau fisik negara, perbedaan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perbedaan politik dan keamanan. Terbentuknya organisasi ini juga didasarkan pada kepentingan dan masalah bersama yang dihadapi oleh negara Asia Tenggara. Seperti telah dijelaskan sebelum, pada 8 Agustus 1967, Singapura, Thailand mengadakan pertemuan di Bangkok, Thailand. Hasil dari pertemuan tersebut adalah Deklarasi Bangkok. Hasil dari pertemuan tersebut adalah pendantanganan Deklarasi Bangkok mendatangi berdirinya ASEAN. Jadi pertama kali adalah diadakannya rapat pertemuan
pada tahun 67. Ya. Hanya di sana seperti telah terjelaskan sebelumnya ada 8 Agustus 5 menteri luar negeri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand mengadakan rapat di Bangkok, Thailand. Hasil dari pertemuan tersebut adalah deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus. Tadi singkat dengan Association of Sector Asia Nasional. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh beberapa perdana menteri. Contohnya 1, Adam Malik adalah Menteri Luar Negeri Indonesia. Itu Bapak Adam Malik dulu. Kedua, Tuan Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Malaysia. Yang ketiga, Tan Koman dari Menteri Luar Negeri Thailand. Narayus Ramus, Menteri Luar Negeri Filipina. Sri Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Nah, jadi yang 5 tadi berkumpul di Thailand. Berdasarkan isi deklarasi Bangkok, tujuannya adalah 1, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Jadi tujuannya 1 itu memajukan adalah ekonomi, kesejahteraan, sosial, budaya. Jadi ekonomi pertama. Kedua, sosial budaya. Ketiga, kita lihat di sana persamaan yang pernah. Kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. Kita mengajukan perdamaian sesuai dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Meningkatkan kerjasama dari rasa saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ilmu, bertukar pengetahuan dan teknologi. Jadi bertukar pelajar kita ke Thailand, orang Thailand ke Indonesia, Malaysia bersaling bertukar pelajar. Meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi dan komunikasi. Nah, jadi kita meningkatkan perhubungan di bidang industri, pertanian, perdagangan, transportasi, komunikasi itu meningkatkan di Asia Tenggara. Makanya kita ada pertukaran titian muhibah antara Malaysia dengan Indonesia. Dulu pernah. Ya, sekarang lihat ada ASEAN, ya, Kemis, ada Rapon, mengadakan Asia Tenggara. Nah, jadi memelihara kerjasama dengan organisasi tentang internasional dan regional, meningkatkan stabilitas dalam bidang politik dan keamanan. Nah, misalnya 1 ini kelahi, bagaimana mendamaikan jangan terjadi perkelahian. Ya. Jadi jangan sampai terjadi, karena perperangan tidak ada yang menguntungkan, semua akan merugikan. Harta benda, anak istri. Ya, dilihat di Palestina gimana. Kalau kita perang akan terjadi hancur. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Lihat Irak, hancur negaranya. Itu contoh. Afghanistan, lihat. Ya, kita lihat tidak ada yang untungnya, ujung kita membangun lagi. Ini Bapak lihat memanas lagi antara Malaysia dengan Filipina. Nah, itu contoh bagaimana Indonesia peranan bebas aktif, tidak memihak satu belah pihak. Nah, Indonesia juga lihat Papua Nugini dirongrong oleh ya Irian Jaya. Bagaimana orang luar negeri ingin menghancurkan negara kita. Makanya kamu harus hati dengan orang-orang ingin menghancurkan negara kita.
Untuk mencapai tujuan ASEAN menjalankan kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini. 1. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan dari semua anggota. Jadi kita menghormati negara lain, ya, kedaulatan negara lain. Ya, kita hormati sesama anggota, kita hormati. Jadi kita tidak boleh menjelekkan negara lain, ya, saling mendukung. Nah, tidak boleh. Mengakui hak setiap bangsa untuk hidup bebas dari campur tangan pihak luar. Jadi kita tidak boleh mencampuri negara orang, negara kita saja, ya. Tidak mencampur urusan dalam negeri tiap negara anggota. Nah, tapi kalau kita minta bantu, baru kita ikut. Pernah kita diminta bantu di Filipina, akhirnya turunlah tentara Garuda. Pernah, langsung tentara kita. Pernah juga tentara kita pembebasan di Thailand, pembajakan. Kita langsung turun tangan membebaskan dari pembajak. Nah, itu karena kita kerjasama antara ASEAN. Jadi kita kalau kerjasama dengan ASEAN atau pelarian sebuah yang dicari lari ke luar negeri, kita kerjasama dengan negara-negara ASEAN dengan negara-negara lain, interdiksi antara supaya kita mengembalikan orang-orang yang melarikan diri ke negeri lain. Nah, penyelesaiannya tidak menyelesaikan fasilitas secara damai. Kita dimusyawarahkan. Tidak mengancam atau menggunakan kekerasan. Kita berdialog. Menjalankan kerjasama secara efektif. Jadi antara satu dan yang satu tidak merugikan. Jadi kita kerjasama yang baik antara ASEAN. Jadi kita misalnya contoh kerjasama di bidang ekonomi, misalnya di Indonesia didirikan pabrik semen, di negara lain didirikan diesel, di negara lain didirikan pupuk. Nah, saling bertukar, ya, itu kerjasama antara ASEAN di 5 negara pendirinya. Teringat? Sekian dari penjelasan Bapak, tolong dibaca. Itu tugas kamu, kerjakan IPS kamu halaman 33 sama B-nya. Sekian Bapak. Akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bikanya halaman 34. Ya, kerjakan. IPS-nya halaman 33, SBK-nya halaman 34.